Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun teman-teman berada, teman-teman calon jurnalis yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, dan jangan lupa jaga stamina-nya agar kita tetap bisa belajar bareng melalui kelas virtual ini. Karena kondisinya masih seperti ini, kita tetap harus taat protokol kesehatan, maka kita belajar dari rumah masing-masing melalui media yang teman-teman pegang saat ini. Baik, kita akan sama-sama belajar dalam mata kuliah pengantar ini mengenai hukum dan etika media massa. Apa sih penjelasan tentang ini? Oke, supaya kita tidak lama-lama, ayo kita sama-sama bareng belajar tentang ini. Yang pertama, kita perlu membahas atau mengerti hukum. Hukum itu apa sih? Hukum diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi produknya itu bisa dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan. Ini tentang hukum. Selanjutnya tentang etika. Etika itu apa sih? Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban. Maka di situ sebagai calon jurnalis, teman-teman perlu mengetahui hak dan kewajiban teman-teman seperti apa. Tentunya nanti banyak belajar mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, dan selanjutnya kewajiban apa yang harus kita jalankan sebagai calon jurnalis itu. Oke. Kemudian tentang media massa. Media massa apa sih? Teman-teman sudah tahu ya pasti di perkuliahan sebelumnya tentang media massa. Jadi media tersebut digunakan oleh publik secara luas, oleh masyarakat kita. Bisa media massa itu berupa surat kabar, film, radio, dan lain sebagainya. Jadi di media massa ini bisa diartikan sebagai medium atau perantara untuk penyiaran berita, atau juga disebut sebagai pers itu sendiri. Oke, sampai sini paham ya? Nah, bahwa kemerdekaan pers, karena tadi media massa itu kurang lebihnya ya pers itu sendiri kan, bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud daripada kedaulatan rakyat yang menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Jadi kalau kemerdekaan pers ini berjalan dengan baik, maka di situ akan tercipta kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Selanjutnya ya nanti lahir jaminan daripada keamanan, kenyamanan, dan bagaimana kita itu dalam sebuah negara sebagai masyarakat itu merasa ada transparansi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu diketahui juga oleh masyarakat. Demikian juga sebaliknya. Jadi agar tercipta sebuah perpaduan di situ, maka memang pers itu perlu. Oke. Dan moral serta etika pada hakikatnya adalah prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan
dilaksanakan secara benar dan layak. Dengan demikian, prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Ini tadi penjelasan lebih lanjut tentang moral dan etika itu sendiri. Kemudian dalam kajian hukum dan media massa atau dalam hukum dan etika media massa, moral dan etika dikaitkan pada kewajiban para jurnalistik antara lain seperti pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya. Mereka tentunya tunduk pada institusi dan peraturan hukum yang berlaku dalam sebuah negara atau seperangkat aturan yang telah dibuat undang-undang di Indonesia atau bahkan peraturan secara global itu sendiri. Selanjutnya, etika itu berfungsi umumnya untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, sehingga pelaksanaan jurnalistik wartawan dapat berlangsung dan dirasakan oleh manusia bahwa pemberitaan tersebut berfungsi dan berkenaan bagi rasa tentram dan damai. Dalam hal ini, maka hukum dan penegakan etika itu harus berada atau dalam keberadaan berfungsi sebagai kontrol sehingga tercapai rasa tentram, aman, nyaman, begitu ya kira-kira. Jadi penegakan hukum dan etika itu dalam keadaan yang berfungsi sehingga nanti ketika hukum dan etika itu berjalan, maka nanti itu akan menjadi pegangan bagi terwujudnya kegiatan pers yang semestinya atau pers bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini perkiraan dari Ketua Umum Dewan Pers atau Ketua Umum Dewan Pers sebelum periode saat ini, sebelum periodenya Bapak Muhammad M. Nuh, ini ada Pak Yosef Adi Prastio. Beliau mengatakan bahwa jumlah media massa di Indonesia telah mencapai 47.000 media. Sedangkan media online jumlahnya telah mencapai 43.300. Ini data pada saat itu, 2018 ya, sekitar tahun itu. Dan ketika kita melihat pada tahun 2020 tentunya datanya sudah naik begitu banyaknya. Apalagi perkembangan dari media online itu sendiri ya, itu pastinya sudah lebih banyak lagi. Nah, ini tentunya harus dibarengi dengan adanya seperangkat aturan sebagai payung dalam kegiatan atau kelancaran daripada jalannya fungsi daripada media massa itu sendiri. Nah, dalam UU Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, maka media seharusnya berfungsi sebagai penyebar informasi, pendidik, hiburan, dan kontrol sosial. Kalau ini kok tidak dijalankan oleh media dengan baik, maka kehadiran daripada media itu sendiri tentunya tidak memberikan dampak positif. Jadi ketika media itu mengabarkan sesuatu, hendaknya memang tujuannya untuk menginformasikan suatu berita, dan di situ juga harus ada nilai pendidikan di situ, tidak asal jadi ya. Dan di situ sesekali juga ada nuansa hiburan di situ biar tidak jenuh. Tinggal pengemasannya biasanya ada atur jadwalnya, jadwal penayangan, misalkan itu media televisi atau peletaan daripada informasi itu sendiri dengan sedemikian rupa dalam media cetak, dan dalam media online tinggal itu sendiri ya, menyesuaikan. Jadi ada fungsi sebagai penyebar informasi, pendidik, hiburan, dan juga
di situ adanya kontrol sosial. Jadi inilah, kalau ini betul-betul berjalan dengan baik sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, maka di situ insya Allah kehidupan di negara kita itu akan lebih berjalan sebagaimana mestinya. Maka di situ harapan-harapan daripada masyarakat bisa terrealisasi dengan baik, maupun harapan dari pemerintah di situ juga bisa terjembatani dengan baik. Itu sedikit yang bisa disampaikan pada perkuliahan perdana kali ini. Semoga ada sedikit titik cerah bagi kita untuk melanjutkan pembahasan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.